Bismillahirrahmanirrahim. La'allakum tuflihun. Sadaqallahul azim. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah subuh yang saya hormati, mudah-mudahan dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Setinggi puji, sedalam syukur, marilah senantiasa kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dialah yang menghidupkan kita, dialah yang mematikan kita, dialah yang memberi rezeki kepada kita, dan kepadanya lah kita akan kembali. Mudah-mudahan dengan senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semua termasuk hamba-hamba yang bersyukur kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam mari pula senantiasa kita kirimkan kepada Nabi yang mulia, Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Mudah-mudahan salawat salam kita kepada beliau di yaumil akhirah kelak, semoga kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan ibu kaum muslimin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, pada subuh kali ini kita akan berbicara tentang salah satu perintah Allah kepada kita, yaitu bertaubat kepada. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, pentingnya taubat kepada Allah merupakan perintah yang banyak diulang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran dalam berbagai kalimat. Menurut ulama yang meneliti tentang kalimat taubat dalam Al-Quran, mereka menyimpulkan tidak kurang dari 100 kali Allah berbicara dalam Al-Quran tentang taubat. Ini menunjukkan kepada kita bahwa bertaubat kepada Allah merupakan keniscayaan yang harus kita lakukan setiap waktu. Kenapa? Karena manusia dalam kehidupan sehari-hari tidak luput dari dosa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua adalah makhluk yang senantiasa bergelimang dengan dosa. 24 jam Allah berikan waktu kepada kita, 1 hari 1 malam. Kalau kita perhatikan, tentu tidak ada waktu-waktu kita ini yang mungkin tidak melakukan dosa. Oleh karena itu kaum muslimin jamaah yang dimuliakan Allah, kita menyadari bahwa setiap dosa yang kita lakukan akan mendapatkan balasan berupa azab di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala.
Oleh karenanya kaum muslimin, bertaubat itu tentu sebaiknya kita lakukan sebelum ajal menemui kita. Jangan sampai ketika ajal menemui kita, kita meninggal dunia, sementara kita masih banyak melakukan dosa terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu kaum muslimin, untuk bertaubat ini tentu mesti kita selalu lakukan. Jangan sampai dalam sehari semalam dosa yang banyak kita lakukan, tetapi kita tidak memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya dalam ayat yang kita baca tadi, Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surah Al-Baqarah ayat 222, di ujung ayat Allah sebutkan, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Dalam ayat ini ada dua disebut Allah. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat kepadanya dan mencintai orang-orang yang senantiasa menjaga kesucian dirinya. Di samping awak dicintai oleh Allah karena kita bertaubat, Allah juga mencintai kita karena kita senantiasa memelihara diri kita dari perbuatan dosa. Nah, inilah yang harus kita usahakan ini. Selalu kita bertaubat dan selalu pula kita menjaga diri agar tidak melakukan dosa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dalam ayat yang kedua kita baca tadi, dalam surah An-Nur ayat 31, Allah juga ingatkan kita, wa tubu ilallahi jami'a ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Dan bertaubatlah kalian kepada Allah secara menyeluruh, wahai orang-orang yang beriman, la'allakum tuflihun. Mudah-mudahan kalian termasuk orang-orang yang beruntung. Kaum muslimin jemaah yang dimuliakan Allah, tentu siapa yang mau bersegera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tentu orang-orang yang menyadari bahwa kita ini akan kembali kepada Allah. Tentu kalau kita bicara tentang kembali kepada Allah, meninggal dunia, tidak ada satupun kita yang tahu kapan kita meninggal dunia. Jangan-jangan ketika kita masih banyak melakukan dosa, di saat itulah Allah cabut nyawa kita. Na'udzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan kita kembali kepada Allah, meninggal dunia ketika kita senantiasa bertaubat kepada Allah. Ya. Sesudah kita berwudu,
Salah satu permintaan kita itu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadikas sholihin. Kita bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan Nabi Muhammad itu adalah urusan Allah, utusan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita tidak mensyarikatkan Allah dengan sesuatu apapun. Lalu kita minta, Allahumma ja'alni minat tawwabin, ya Allah, jadikan aku orang yang senantiasa bertaubat. Waj'alni minal mutatahhirin, jadikan aku orang yang senantiasa mensucikan diri. Waj'alni min ibadikas sholihin, dan jadikan aku bagian dari orang-orang yang soleh. Mudah-mudahan Allah kabulkan. Setiap kita selesai berwuduk, disunnahkan kita membaca yang tadi. Ya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kesadaran kita untuk senantiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala tentu merupakan sesuatu nikmat yang Allah berikan kepada kita. Sadar awak bahwa awak ke banyak dosa, itu adalah nikmat Allah kepada kita. Ada orang kadang-kadang dosa banyak tapi tidak sadar bahwa dia banyak dosa. Nauzubillahi min zalik. Kesadaran untuk menyadari akan banyaknya dosa inilah yang membuat kita selalu memohon ampun kepada Allah. Ya, kalau terkonang dewak dosa itu akan diberi balasan berupa azab, tentu kita tidak sanggup untuk menerima azab yang ada di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu jemaah yang dimuliakan Allah, maka ada 4 perkara yang bisa membuat kita ini selalu dekat dengan Allah, selalu memohonkan ampun kepada Allah, dan selalu membuat kita untuk senantiasa beribadah kepada Allah. Apa 4 perkara itu? Yang pertama, kita harus selalu ingat bahwa kita ini akan pulang kepada Allah. Ya. Kita ini akan kembali kepada Allah. Iya Bu? Kemana pulang? Maka pertanyaan kemana kita akan pulang ini harus selalu kita ada pada diri kita. Bos awak kau sedang dalam perjalanan yang akan menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kan tanyakan kepada kita, kemana awak akan pulang kau? Ke rumah? Tidak. Kita pulang kepada Allah. Makanya ketika orang meninggal, kita selalu menyebut inna lillahi wa inna ilaihi, sesungguhnya datang dari Allah, kembali kepada tak ada tempat balik oleh kecuali hanya kepada Allah. Maka orang kembali kepada Allah itu ada 2 saja. Pertama, orang yang kembali mendapatkan keridhaan Allah. Yang kedua, orang yang kembali mendapatkan
murka Allah. Jadi ya sama-sama pulang Allahnya, tapi saja Allah ridho dengan dia, satu lagi Allah murka dengan dia. Kenapa? Karena dia ketika masih diberi kesempatan hidup di dunia, dia tidak menyadari bahwa hidup di dunia ini hanya persinggahan. Awak akan kembali semuanya kepada Allah. Jadi untuk menuju pulang kepada Allah itu tidak ada yang mesti kita siapkan kecuali memperbanyak bekal amal soleh. Kalau tidak ada bekal amal soleh awak ada bu, tidak bisa awak bayangkan. Nah, karena itu maka ketika kita masih diberi kesempatan, gunakan kesempatan hidup di dunia ini sebelum datang ajal untuk memperbaiki diri kita. Di samping kita melakukan amal soleh berupa ibadah, tentu kita memperbanyak taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, tadi kemana kita akan pulang? Harus wak tanyakan ke dia, wak mana wak akan pulang kau? Kepada Allah. Orang pulang kepada Allah itu dua tadi. Pertama orang yang diridhoi Allah, yang kedua orang yang dimurkai Allah. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang diridhoi Allah. Yang kedua, jalan mana tempat kita akan pulang? Kemana pulang? Lewat mana awak akan pulang lu? Jadi jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, tentu kita mesti dalam kehidupan ini mengetahui lewat mana kita akan pulang. Pertama, kita ini mesti pulang lewat jalan iman. Maka pulang lewat jalan iman. Makanya selalu minta Allahumma ahina bil iman wa amisna bil iman wahsurna bil iman wa adkhilnal jannata ma'al. Sebab apa? Itulah jalan selamat untuk kita menuju pulang melalui iman. Dan dalam Al-Quran itu Allah sebutkan, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Janganlah kalian mati sebelum kalian selamat. Jalan selamat itu adalah iman. Makanya mesti perkokoh iman awak, pemantap iman awak, pakuat iman awak. Bapa caranya? Tidak lain dan tidak bukan kecuali mendekatkan diri kita kepada Allah melalui ketaatan. Lah kok awak dongo kan? Al-iman yazid wa yanqus. Yazidu bit ta'ah wa yanqusu bil maksiyah. Iman itu fluktuasi, naik turun. Bertambahnya iman dengan bertambahnya ketaatan, bertambahnya ibadah. Berkurangnya iman dengan berkurangnya ibadah, banyak maksiat.
Karena itu kalau kita ingin selamat pulang kepada Allah, maka perkuat keimanan pada diri kita. Sebab kalau kita mati dalam kondisi beriman, berarti kita selamat. Kalau kita mati dalam kondisi tidak beriman, berarti kita celaka. Oleh karena itu jalan pulang itu adalah iman. Maka jangan sampai kita dalam hidup, ketika kita hidup ini tidak memiliki iman. Kuatkan iman, banyakkan ibadah, sering mendengarkan mauizah agama, insya Allah memperkuat iman kita. Kenapa? Karena fadzakir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin. Apa manfaatnya bagi orang beriman itu mendengarkan tazkirah itu? Membangkitkan nilai-nilai iman dalam diri. Lolok je kan, lolok je iman tu, tak bertambah, tak semangat hidup untuk beribadah kepada Allah. Maka jalan pulang itu adalah iman. Kalau kita ingin pulang kepada Allah, bawalah iman. Tak suruh buat harta dia ada bu. Pulanglah kalian kepada Allah, buat hartanya banyak enggak. Yang disuruh oleh Allah bawa iman. Yang kedua jemaah yang dimuliakan Allah, jalan kita pulang itu senantiasa istiqomah dengan Islam. Iman Islam. Kenapa? Karena Islam ini adalah satu-satunya jalan yang diridai. Inna dina indallahil Islam. Wa may yabtaghi ghairal Islam falay yuqbala minhu. Siapa yang mencari jalan selain daripada Islam ini, maka Allah tidak akan terima. Makanya pastikan diri kita menuju Allah dalam keadaan beragama, berkeyakinan dengan ad-dinul Islam. Agama yang sedang kita yakini, yang kita amalkan dalam kehidupan Islam. Makanya jemaah yang dimuliakan Allah, antara iman dan Islam kok tidak bisa dipisahkan. Sebab apa? Iman dan Islam itu adalah satu paket dia. Maka ketika Rasul datangi oleh Jibril, kan itu yang ditanya, ma huwal iman, ma huwal Islam, ma huwal ihsan. Jadi kalau awak nak pulang, kemana pulang tadi? Kepada Allah, menuju Allah. Bawalah iman, tetaplah dalam Islam. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang tak kalah penting dalam kehidupan kita adalah kalau kita ingin pulang menuju Allah, yang ketiga, apa kendaraan yang kena awak tumpangi untuk pulang? Ini mesti juga tahu kita. Kendaraan kita untuk kita tumpangi menuju Allah, menghadap Allah adalah salat. Makanya disebut as-salatu mi'rajul mu'min. Salat itu adalah mi'raj. Kalau Nabi pakai naik kendaraan apanya menuju Allah? Buruk.
Nah, untuk apa? Bertemu dengan Allah, mengambil perintah salat. Nah, maka awak disuruh soal mi'rajnya awak menuju Allah melalui salat. Maka as-salatu mi'rajul mu'min. Salat itu mi'rajnya orang beriman. Jadi kalau kita ingin cepat sampai kepada Allah, salat. Jadi kita makanya ana akrabu alaihil abdu sajidan. Saya paling dekat dengan hamba saya, kata Allah, ketika dia sedang sujud. Jadi kendaraan kita pulang menuju Allah itu adalah salat. Maka kalau kita dalam hidup semakin banyak kita salat, maka semakin cepat kita sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab waktu salat tu tidak berpisah awak dengan Allah. Kan ya? Ketika sujud. Maka ketika sujud itulah awak kesempatan memohon kepada Allah. Apa yang awak minta? Tentu kita minta agar kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi 4 perkara tadi, pertama, kemana kita akan pulang? Jawabannya kepada Allah. Apa jalan kita untuk bisa sampai kepada Allah dengan selamat? Bawa iman, bawa Islam. Nah, lalu apa kendaraan kita menuju pulang? Salat. Nah, mustahil orang kan sampai kepada Allah tidak salat. Salat kok penting, Bu. Maka salat kok Allah berkehendak supaya awak kau pak bersih dari dosa. Maka salat itu tidak sekaligus dilakukan. Subuh jarak waktunya sampai pula zuhur. Berapa lama tuh? Zuhur sampai lo asar. Asar sampai lo maghrib. Maghrib sampai lo isya. Isya sampai subuh. Apa kehendak Allah untuk kita salat itu? Agar kita bersih dari dosa. Ibu, Allah tidak menginginkan kita kembali kepada bergelimang dosa. Maka suruh disolat ulang-ulang. Maka orang yang banyak solatnya di samping solat fardunya, tentu dia semakin bersih dari dosa. Semakin banyak solat, semakin ada jaminan untuk kita selamat bersih dari dosa. Maka di samping solat yang fardu, maka ada solat sunnah. Siapa yang paling baik? Tentu orang yang banyak solatnya. Daripada solat 5 waktu aja. Banyak ditambah dengan solat-solat sunnah. Lah banyak awak pelajari, lah banyak tentu dia awak solat sunnah ko ikut keutamaannya. Solat sunnah ko ikut kelebihannya. Mari kita kerjakan supaya apa? Supaya kita nanti cepat sampai kepada Allah, mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Apa kendaraannya jaga? Salat. Di salat inilah penting bagi kita. Maka banyak salat kah? Yang ya salat fardu aja. Kalau salat fardu kalau joleh rumah. Itu pun belum tentu salat kita dapat nilai sempurna. Dalam hadis kan banyak
nilai salat ku ada 1/6, 1/8, 1/16, 1/4. Ada yang sempurna. Ada separuh. Di mana dia salat le dapat 1/6 balik, 1/6 balik, 1/4. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima salat-salat. Yang keempat, jamaah yang dimuliakan Allah, tentu kita ingin senantiasa dekat dengan Allah, bertaubat kepada Allah, maka pertanyaan yang keempat yang harus kita berikan kepada diri kita, bekal apa yang sudah kita siapkan menuju Allah. Apa bekal awak? Nak bersuju Allah, nak bertemu dengan Allah, nak mendapatkan ridha Allah. Ada bekalnya, Bu? Nyawa ke merantau mah. Tentu orang mantau tentunya dia pulang harus bawa kira-kira banyak bekal awak kakak. Aku nak tentu lo. Bekal kita yang tahu. Tapi banyak atau ketek tentu tak tentu jumlah tadi temon tindak ya enggak. Yang jelas bekal kita. Apa bekal kita pulang menuju Allah? Tidak lain dan tidak bukan adalah amal soleh. Jadi siapkanlah amal soleh sebanyak-banyaknya. Sebab apa? Bekal yang kan awak pulang tu amal soleh. Ya enggak? Awaklah selalu sobik lah baca buya-buya awaklah menyampaikan sebabul janazah salas, yang mengiringi jenazah awak sok 3. Isnani payarji wa yabqa wahid. 2 pulang tinggi cik. Yang pulang apa? Ahluhu maluhu. Keluarga awak, juga harta awak yang ikut serta mengantarkan awak. Wa yabqa wahid, yang tinggal hanya 1. Wa amaluhu amal awak. Tinggalnya tak ada lainnya. Konang-konang jelas syair lagu-lagu. Tiada lagi diguna harta, kawan karib sana saudara. Tidak ada guna. Kalau lah mati tidak ada. Roto tinggal, saudara tinggal, awak bangkit seorang. Di saat kita sendiri itulah baru kita menyadari nanti betapa ruginya kita di atas dunia sedikit melakukan amal. Ya Pak, untung uang yang membawa bekal banyak. Bekal yang banyak itu, amal soleh itulah yang akan membela dia nanti. Pertama dimulai dari alam barzakh, alam. Salat kita yang banyak akan melindungi kita dari azab kubur. Ya kan? Pokoknya amal soleh awak lah yang membela awak. Sementara harta yang kita sudah cari bertahun-tahun, tumpuk-tumpuk ya. Segala yang dapat dibolikan untuk siapa? Tak untuk awak, tak untuk yang tinggal.
Hati siapa? Orang yang tinggal. Awak bukan berarti kita tidak mau boleh berusaha. Silakan kita berusaha sebanyak-banyaknya. Tapi apakah bermanfaat untuk kita atau tidak? Selelok sawit apa? Lebangke. Kalau lebangke tak ada boleh kan? Uang ini duit minta konang lainnya apa cara sawit ko buat lobek apa cara sawit ko dapet ogo mahal apa cara hidupnya sejahtera. Teman tahu awak yang menanamnya yang buat usahanya konang lebih pedih apa lagi. Tak tahu nak awak dia tu. Ratunya awak tinggalkan tadi menambah siksa untuk kita. Sebab apa? Buat anak di dunia kau. Sangnya nak banyak, sangnya nak banyak, sangnya nak banyak. Akhirnya apa? Ke awak pergi siksanya bu. Kita selalu dalam bentuk usaha tadi. Tapi hendaklah kita sedih kalau kita meninggalkan anak, tak bisa dia membaca Allahumma firli walibah. Itu tiba. Sebab anak yang bisa mendoakan awak tu, itu tiharoto awak. Maka ketika kita masih hidup, maka kita berusaha dulu untuk beramal soleh sebanyak-banyaknya. Kalau tidak, menyesal awak so. Maka disebutkan badirul a'malus solehah. Segeralah kita untuk beramal soleh. Banyak amal soleh yang bisa tobat. Baik itu amal yang disebut dengan amal hati, baik itu amal lisan, maupun amal yang dilakukan oleh anggota badan awak. Amal hati apa bu? Hah? Amal yang ada di dalam hati, apa itu? Yakni keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala yang kokoh, yang mantap, yang istiqomah. Hati yang bersyukur. Kan juga itu amal hati, selalu bersyukur. Baik itu diberikan banyak maupun seketik, yang pentingnya hatiku selalu bersyukur. Ada lagi amal lisan. Tidak beramalnya bu. Selalu berzikir. Kesempatan bagi kita, makanya jangan lupa berzikir kepada Allah. Ada lagi amal anggota badan. Anggota badan awak kau bisa beramal, langkahkan kaki ke masjid. Siapa yang melangkah tu? Anggota badan. Beri infak. Siapa yang membayar itu? Anggota badan. Capek kita dalam beribadah, dekat dengan Allah, itu anggota badan kita. Jadi ada amal itu yang dilakukan oleh hati, ada yang dilakukan oleh lisan, ada yang dilakukan oleh anggota badan. Duduk awak di masjid ku mendengarkan ta'lim ku itu amal badan ku Pak. Duduk awak. Amal itu tidak perlu
yang hati lisan aja, badan awak bisa beramal. Buat sediakan waktu awak untuk duduk merupakan amal ibadah. Jadi kemana awak pulang tadi menuju Allah, apa modal awak pulang? Tentu jalan mana awak lewat pulang, iman dan Islam. Kendaraan awak pulang adalah solat, amal ibadah ataupun persiapan bekal awak tentu amal soleh. Mudah-mudahan kita semua bisa melakukan amal soleh untuk persiapan kita pulang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Kalau kita sudah mempersiapkan bekal kita menuju Allah Subhanahu wa ta'ala, insya Allah, maka kita selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar kita ini sebelum kita meninggal dunia kita bertaubat kepada Allah. Kan ada itu, Allahumma inni as'aluka salamatan fid wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alayya fi sakaratil wa najata minan naril afwa indal hisab. Kayaknya awak taubat sebelum mudah-mudahan saudara-saudara awak diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu dalam surah Ali Imran ayat 133 kita sudah selalu baca wasari'u ila magfiratin mir rabbikum taslim dikhususkan untuk orang yang bertakwa. Barangkali inilah mau'izah kita subuh ini, segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala meraih cinta Allah, kemudian dia mendapatkan keberuntungan dalam hidup. Yang ketiga, dia akan mendapatkan surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang keempat, insya Allah kalau orang bertobat amalnya